Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kata lima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga malam hari ini dengan izin dan ridha Allah kita bisa hadir kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita selesaikan dan duduk kita di majlis ini menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengantarkan kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini al-Islam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kata lima rahmatullah, seperti biasa kita akan tilawah. Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Sudah? Kita baca sama-sama. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Kata lima rahimakumullah, ayat ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ya ada satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu berdoa. Jadi doa itu adalah salah satu ibadah. Berdoa adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Secara bahasa, doa itu adalah tentang seruan. Adapun menurut istilah, doa itu adalah satu permohonan atau permintaan dan ucapan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Itu doa. Dan berdoa ini adalah diwajibkan bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu, dan memang makhluk yang bernama manusia ini ya tak akan ada apa-apanya jika dengan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai sang pemilik alam semesta ini. Jadi doa itu, saya ulang sekali lagi, doa itu adalah ya permohonan atau permintaan dan ucapan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Jadi berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan pernah berdoa memohon meminta kepada selain Allah. Jadi ketika kita sudah meminta selain kepada Allah, rusaklah akidah kita. Jadi sekali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai kapanpun harus begitu. Nah, ayat yang baru saja kita baca tadi memang bercerita tentang doa. Ya. Jadi asbabun nuzul ayat tadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yaitu apabila wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tadi disebutkan salah satu asbabun nuzul ayat itu dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang badui datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya. Pertanyaannya, maklum orang badui itu kalau bahasa kita orang kampungan, dia masih terbelakang. Jadi kalau nanya kepada Rasulullah pun semau-maunya, nggak pakai mikir. Kadang-kadang nggak punya etika. Itu orang badui. Tapi Rasulullah pahami itu. Dan banyak dalam kisah-kisah orang badui itu yang membuat sahabat-sahabat itu gerah, malah marah, tapi Rasulullah tidak. Justru Rasulullah ya menahan para sahabat tidak marah. Nah, jadi satu ketika datang seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Begitu dia sampai di hadapan Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah Muhammad, apakah Allah itu jauh atau dekat? Ini pertanyaannya. Kata sang badui ini, kalau dia jauh, saya akan teriak panggil dia, saya akan teriak sekeras-kerasnya. Itu kata sang badui. Kalau dia jauh, saya akan panggil dia sekeras-kerasnya, karena dia jauh, mungkin nggak dengar suara saya gitu. Tapi kalau dia dekat, saya nggak akan teriak, biasa-biasa saja, tidak akan pakai suara yang keras.
Ini pertanyaan orang Badui ini. Jadi Rasulullah yang ditanya seperti ini bukan langsung jawab. Diam dulu Rasulullah. Lalu datang Jibril membawakan ayat tadi. Turunlah ayat tadi, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Datang Jibril membawa ayat tadi, turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apabila datang kepadamu seseorang bertanya tentang aku, kata Allah, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi, hambaku, apabila datang seorang hambaku datang kepadamu dan dia bertanya tentang diriku. Tadi kan pertanyaan apa? Apakah jauh atau dekat? Ya. Katakan bahwa apa? Fa inni qarib. Sesungguhnya saya sudah dekat, enggak jauh. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya. Ya. Cuma kita saja yang sering jauh dari Allah. Allah itu dekat dengan hambanya. Jadi katakan, ya, fa inni qarib. Sesungguhnya saya itu dekat, enggak jauh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab, mengijabah, ya, setiap seruan. Nah, tadi saya katakan doa itu artinya seruan. Dakwah. Ya, setiap permohonan, setiap seruan seorang hambanya, apa dia menyeru, apabila dia menyeru, apabila dia berdoa, apabila dia bermohon. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah akan menjawab kalau kita berdoa. Kalau enggak berdoa, ya enggak. Bahasa gampangnya begitu. Jadi kalau Anda mohon kepada Allah, maka Allah pasti jawab. Jadi jangan ragu. Kalau Anda meminta kepada Allah, Allah pasti kasih. Kalau Anda berdoa memohon kepada Allah, pasti akan Allah ijabah semua permohonan dan doa Anda. Jadi jangan pernah ragu. Sebab banyak orang ragu kalau berdoa itu, apa iya? Ya? Jadi ini jawaban Allah, kalau Anda seorang hambaku memohon berdoa, maka akan aku jawab. Falyastajibu li, ya, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cuma ada syaratnya. Untuk bisa dijawab oleh Allah, ya, kita juga harus jawab juga panggilan Allah. Ya. Jadi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi ketika kita ingin dijawab oleh Allah, maka kita juga mesti menjawab panggilan dan seruan Allah. Falyastajibu li, kata Allah, maka jawab dulu aku. Nah, kita hari ini sering minta, ya, sering memohon, tapi ketika dijawab, dipanggil oleh Allah, kita abai, gitu loh. Itu masalahnya. Maunya kita saja yang mau diperhatikan. Itu manusia. Ya. Jadi kata Allah, falyastajibu li, jawab dulu aku, gitu kata Allah. Ya. Lalu apa lagi yang harus kita perbaiki? Wal yu'minu bi, perbaiki iman. Iman kita. Kadang-kadang iman kita pergi datang. Kalau saya mohon, apa iya dia jawab enggak doa saya? Dia ragu. Jadi kalau ragu, ya enggak bakal diijabah oleh Allah. Karena Anda ragu. Allah enggak senang sama ragu, yang ragu. Jadi apa? Kata Rasulullah, kalau Anda berdoa, maka apa? Pastikan, yakinkan diri Anda bahwa Allah akan mengijabah doa Anda. Itu hadis. Ya. Nah, kata lima rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir disebutkan, ya, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, wa idza sa'alaka ayyuhan nabiyyu 'ibadi 'anni faqala lahum inni qaribun minhum
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaituhum anhu wal yu'minu bi. Jadi ini syaratnya. Ya. Jadi disebutkan dalam tafsir Abu Yasar bahwa wahai Muhammad, wahai ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, faqala lahum, maka katakan kepada mereka, ya, inni qaribun minhum, sesungguhnya saya dekat dari mereka. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengijabah, menjawab setiap doa yang dipanjatkan apabila mereka berdoa. Tapi berikutnya falyastajibu li, itu ditafsirkan falyuti'uni fima amartum. Jadi syaratnya, ya, jadi seakan-akan syarat untuk bisa cepat dijawab doa kita oleh Allah adalah apa? Taati dulu apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan dulu. Ya. Jawab dulu panggilanku, gitu loh. Ya. Jadi falyuti'uni fima amartuhum. Taati dulu apa yang aku perintahkan. Jadi mentaati perintah Allah dan Rasulnya itu sempurna. Tidak boleh setengah-setengah. Ya. Jadi ini tafsirannya. Jadi untuk bisa dijawab oleh Allah dengan segera itu, seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa taat kita dengan aturan Allah. Kira-kira begitu. Ya. Masalahnya hari ini kita sering, ya, memohon, berdoa kepada Allah, tetapi tadi begitu Allah memanggil kita, tadi setengah hati menjawab. Allah bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil kita oleh, itu panggilan Allah itu. Ayo cepat. Tapi kita bilang apa? Sebentar, masih panjang waktunya. Ya, masih ada waktunya. Padahal Allah memanggil, ujungnya apa? Al-falah. Jadi untuk bisa Anda sukses itu, jawab dulu panggilan Allah as-shalah itu. Jadi jangan dibalik. Enggak mungkin kalau dibalik, enggak mungkin. Enggak mungkin al-falah dulu baru shalah, itu enggak mungkin. Jadi as-shalah baru al-falah. Dan as-shalah itu panggilan seruan Allah. Jadi di antara lain panggilan dan seruan Allah ada perintah Allah itu, tunaikan salat. Fima amartum. Lalu apa lagi? Wa nahaituhum anhu, dan apa yang aku telah larang dari mereka, kepada atas mereka. Jadi dua ini penting. Ya. Laksanakan dulu perintah Allah, tinggalkan dulu semua yang dilarang oleh Allah. Lalu berikutnya apa? Wal yu'minu bi. Perbaiki iman. Iman kita mesti diperbaiki. Ya. Iman kita yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah kondisi iman kita. Al-iman yazidu wa yanqus, kata para ulama. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kira-kira kita ini lebih banyak turunnya atau banyak naiknya? Hah? Banyak turunnya ya. Kalau lagi ngaji begini lagi naik ini, Pak. Iman lagi naik. Bacain ayat, bacain hadis, naik. Keluar dari masjid, Allahu alham. Itu iman kita. Tapi kita harus akui itu memang gitulah kondisi kita, itu kita. Maka kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Dia akan nambah iman itu, naik iman itu ketika Anda tetap dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya.
tapi dia akan turun lambat laun, turun, bahkan hilang dia, waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Ketika Anda jatuh dalam kemaksiatan. Ketika kita jatuh dalam praktik-praktik dosa dan kemaksiatan, iman itu bisa hilang, nauzubillah. Nah, ini kata ulama. Maka apa? Terus perbaiki iman. Iman ini harus diperbaiki. Ya, jangan merasa pede karena sering sholat berjamaah, lu wah iman saya hebat. Enggak. Jangan terlalu pede. Bagaimana caranya? Terus berdoa kepada Allah. Karena kita enggak punya kekuatan yang bisa membimbing kita, yang bisa menguatkan iman kita, yang bisa melihara iman kita, hanya dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Ya. Maka kita kalau mohon apa? Ya Allah, anugerahkan kepada kami, kepadaku iman yang sempurna. Berikan kami iman yang kamil, yang sempurna. Kuatkan iman kami, kuatkan ketakwaan kami. Gitu kan? Jangan terlalu pede kita. Ya. Merasa sering baca Quran gitu ya. Lalu kita akan hebat. Enggak. Ya, iman itu sangat gampang copotnya, Pak. Nah, ya kata lima rahimakumullah. Jadi ketika kita jawab perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, lalu terus perbaiki iman kita, ya, maka apa kata Allah? La'allahum yahtadun ila masalih dinihim wa dunyahum. Subhanallah. Jadi dengan memperbaiki iman, dengan kita menjawab perintah Allah, lalu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, kita tunaikan perintahnya, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka apa? Kata ulama, kata tafsir al-Muyassar ini, la'allahum yahtadun, semoga mereka tetap dalam hidayah dan petunjuk Allah. Dan apa lagi? Ila masalih dinihim wa dunyahum, sehingga apa? Agama mereka jadi baik, dunia mereka pun ikut jadi baik. Jadi untuk kemaslahatan agama dan dunia kita. Jadi ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini sangat penting untuk kita baca. Dari Rasulullah. Doa apa? Supaya Allah senantiasa perbaiki agama kita, perbaiki dunia kita, perbaiki akhirat kita, dan perbaiki umur kita untuk taat. Mudah-mudahan antum sudah baca, sudah sering baca doa ini. Saya kadang-kadang kalau jadi imam saya sering baca doa ini. Mudah-mudahan antum sudah hafal. Doanya begini. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih dunyaya alladhi Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi, ya, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Udah hafal belum doanya ini? Belum? Nah, saya mana ini? Jadi Abu ya ditulis di grup jadi biar dihafal. Ya. Ini penting. Kenapa? Kemaslahatan agama dan dunia. Jadi Rasulullah itu luar biasa, Pak. Jadi Anda jangan hanya minta kemaslahatan agama, tapi kemaslahatan dunia juga itu minta. Kenapa? Karena memang di dunia kita hidup. Jadi jangan juga Anda minta kemaslahatan akhirat, lalu dunia tinggal. Enggak, Rasulullah enggak ngajarin gitu. Jadi apa? Aslih li dini, agama dulu. Aslih li dini, ya Allah perbaiki kemaslahatan agamaku ya Allah, karena ini tumpuan hidupku. Lalu apa lagi? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah perbaiki kemaslahatan duniaku. Kenapa? Karena memang di sini kami hidup. Karena di dunia ini aku hidup ya Allah, maka apa? Perbaiki urusan duniaku. Ini kan kita disuruh minta tadi. Tapi kalau antum nggak minta ya nggak ada kasih gitu.
Apalagi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki kemaslahatan akhiratku ya Allah. Kenapa? Karena aku pasti akan ke sana. Kita pasti akan ke sana, ke akhirat itu. Jadi enggak akan selamanya di dunia ini. Tapi apa? Tapi Rasulullah ajarkan dunia dulu minta perbaikin. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau dunianya kacau, bisa akhiratnya kacau. Ya. Setelah kita minta perbaikan akhirat, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, apalagi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan saya ini menjadi tambahan dari semua kebaikan. Ya. Jadi penting doa ini dibaca ini dan hayati kalau dibaca. Jadikan ya Allah kehidupanku ini menjadi apa? Sebagai lahan, sebagai tempat untuk menambah terus kebaikan. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, lalu terakhir waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Jadikan kematianku menjadi istirahat dari segala keburukan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibikin oleh ulama, Pak. Rasulullah langsung yang dalam hadisnya. Ya. Maka dianjurkan baca doa ini. Apalagi satu doa lagi. Allahumma ahsin akibati fil umuri kulliha. Ya. Ya Allah, perbaiki ya urusanku, akibatku dalam segala umur perkara. Jadi kalau Allah sudah perbaiki agama kita, perbaiki dunia kita, perbaiki akhirat kita, apa yang tidak enak hidup dunia, Pak? Enggak ada yang enggak enak kan? Dunianya sudah enak, agamanya sudah enak, akhiratnya sudah enak, hidupnya habis dengan ketaatan, perbaiki menumpuk kebaikan. Akhirat istirahat dia, istirahat dari segala keburukan, dan itu yang kita minta. Dan kalau antum yakin dengan doa ini, kira-kira Allah ijabah enggak? Allah pasti ijabah. Kenapa? Karena Allah bilang apa? Kalau anda berdoa saya akan jawab. Tapi kalau antum gak yakin, ya Allah juga akan kabul. Kayaknya nih doa ini harus dihafal dan diamalkan ini. Insya Allah nanti kalau ingat saya tulis di grup, insya Allah. Insya Allah di share ya, dan dihafalkan dan diamalkan. Kalau belum hafal juga baca doa sambil baca juga di HP nggak apa-apa. Lama-lama hafal, insya Allah. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini kekuatan doa. Maka materi kita malam ini tentang kekuatan doa. Jadi tidak ada yang tidak selesai dengan doa. Ya. Dalam ayat yang lain ya tentang doa ini juga, dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60 bisa dibuka, surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir itu surat ke-40. Surat 40 ayat 60. Ini juga ayat bercerita tentang perintah berdoa. Surat 40 ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku jawab doa kalian. Jadi Allah langsung mengatakan itu. Mintalah kalian kepadaku, maka aku akan jawab. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang telah menyombongkan diri dari menyembahku, an ibadati itu dari berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah termasuk orang yang sombong. Ya, orang yang tidak mau berdoa itu adalah termasuk orang yang sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada Allah, maka kelak Allah akan masukkan ya ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Nauzubillah min dzalik. Jadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas di ayat ini ada tentang apa? Perintah Allah untuk berdoa. Wa qala rabb, wahai hambaku, kata Allah, ud'uni wahdi. Jadi mintalah kepadaku semata-mata, wahdi, hanya kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Wa khussuni bil ibadati, dan dalam beribadah khususkan diri kalian beribadah hanya untukku. Nah, termasuk doa itu adalah ibadah. Karena dalam hadis sebutkan ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Astajib lakum, maka aku akan jawab. Nah, ini termasuk ayat yang memerintahkan berdoa. Jadi siapa yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Ya kata lima rahimakumullah. Kita akan lihat satu hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Sunan At-Tirmizi, disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ketika diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu ketika saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah? Ya gulam, wahai anak kecil, ya, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Hadis ini hadis hasan sahih. Hadis ini kata lima rahimakumullah, satu ketika Rasulullah, ya, Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah, lalu dikatakan kepada beliau, ya gulam, saya akan ajarkan kamu berapa kalimat, dan tolong perhatikan. Apa itu? Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, dan seterusnya. Intinya, kita masuk kepada intinya,
wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Artinya berdoa. Wa idza sta'anta, apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, minta pertolongan pun kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballah. Ketahuilah, kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya seandainya sekelompok umat, sekelompok kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, kata Rasulullah, maka sedikit pun dia tidak akan bisa memberikan manfaat, kecuali manfaat itu Allah sudah takdirkan, sudah catatannya, dicatat oleh Allah. Jadi semua atas kehendak Allah. Jadi kalau seandainya berkumpul satu umat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya apa? Tidak akan pernah terjadi manfaat itu kecuali itu adalah memang catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, sekiranya sekelompok kaum, sekelompok umat berkumpul untuk mencelakakanmu, memudaratkanmu, maka ketahuilah sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Semua atas kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi pada manusia itu tidak lepas dari ketetapan Allah. Jadi jangan pernah berpikir, jadi jangan pernah coba seandainya saya enggak begini, enggak begitu. Enggak boleh berandai-andai ya. Ya. Seandainya begini, seandainya enggak boleh. Kenapa? Karena semua yang terjadi pada diri kita itu ketetapan Allah. Jadi di sini iman kita diuji. Jadi jangan pernah khawatir. Mungkin banyak orang mendoakan supaya kita celaka, itu enggak akan terjadi kecuali Allah menghendaki, sudah menjadi ketetapan Allah. Ya. Jadi jangan pernah khawatir. Begitu juga kita jangan terlalu kepedean juga. Nanti didoain oleh banyak orang gitu ya. Pasti yang manfaat gitu. Jangan kepedean juga. Kenapa? Tidak akan pernah terjadi itu kecuali memang kehendak Allah. Jadi jangan pernah mengatakan karena si A, si B, si fulan, enggak. Itu memang ketetapan Allah. Iman kita harus perbaiki. Ya. Jadi ini ikhwafillah. Jadi jangan pernah menggantungkan kecuali hanya kepada Allah. Dan pahami betul ketika kita mengatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu sudah harga mati. Jadi jangan pernah di salat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis salat datang ke orang yang tidak normal. Itu loh. Bukan orang normal. Tapi antum bilang sering orang normal. Kalau saya bilang bukan orang normal itu. Jadi ngapain datang ke sana? Anda di sholat sudah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok masih percaya sama orang yang tidak normal itu gitu? Lalu sampai sana dikatakan begini. Padahal tadi apa? Tidak akan bisa Anda celaka kecuali Allah yang tentukan kecelakaan itu. Dia akan beri manfaat kecuali manfaat itu Allah sudah tetapkan. Jadi jangan pernah datang ke tempat orang-orang yang tidak normal itu. Apalagi sekarang orang bilang apa? Orang pinter. Padahal orang bodoh kalau dibilang orang pinter. Jadi itu ya kafilah. Jadi ini penting. Ya. Jadi sekali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai mati kita pertahankan itu. Kenapa? Ketika kita minta selain kepada Allah, menggantungkan hidup dan mati kita selain kepada Allah, maka dari sanalah akan terjadi kecewaan, terjadi kesyirikan dan seterusnya, dan rusaklah iman kita. Jadi kata lima rahimakumullah, sebenarnya masih panjang ingin saya sampaikan dalam konteks berdoa ini, tapi waktu kita sangat pendek.
Kadang juga kita perlu juga mengkaji apa yang pernah disampaikan oleh Ibrahim bin Adham tentang penyebab kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Itu penting juga dikaji ya. Ya, ternyata kita sering berdoa tapi doa kita juga belum diijabah oleh Allah. Itu penyebabnya, ada penyebabnya. Mudah-mudahan dan waktu kita bisa bahas itu, insyaallah sebagai pelengkap dari materi ini. Kata lima rahimakumullah, karena sudah habis waktu kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita baca menambah iman kita, menambah kuat iman kita, dan menambah yakin kita kepada ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tambah yakin kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita juga mau menjawab Allah ya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.